Hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Arslan Senki Part 2 yang ceritanya sangat istimewa, yang pasti nggak bikin kalian kecewa, apalagi sampai sembunyi di rawa. Selamat menonton para jomblo tua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Kerajaan Pars yang tak terkalahkan akhirnya kalah dari kerajaan Lusitania. Banyak korban yang berjatuhan di kerajaan Pars. Dan ini adalah perang pertama kali yang diikuti oleh Pangeran Arslan, yang meninggalkan luka yang sangat mendalam baginya. Kemudian Pangeran Arslan bersama dengan pengikut setianya yang bernama Daryun meninggalkan tempat itu dan mereka pergi ke ibu kota. Tetapi sebelum itu, mereka harus pergi ke tempat seorang ahli strategi yang bernama Narsus. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Arslan dan Daryun akhirnya bisa menemui Narsus. Arslan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah anak dari Raja Andragoras. Dan Narsus kemudian mempersilahkan mereka masuk. Saat di dalam, Arslan melihat lukisan Narsus. Dan Arslan kaget melihat itu, karena lukisan Narsus itu sangat jelek. Kemudian mereka makan bareng di situ. Dan Narsus mengatakan kalau dia pernah tinggal di istana sebagai seorang penasehat. Daryun mengatakan kalau Narsus pernah menyelamatkan kerajaan Pars dengan sebuah taktik yang sangat cerdik darinya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 tahun yang lalu, saat kerajaan Turan, kerajaan Sindora, dan kerajaan Tork membentuk aliansi untuk menyerang kerajaan Pars. Mereka akan menyerang dengan 500.000 pasukan, yang dimana pasukan itu sangat-sangat banyak. Kemudian Narsus menghadap sang raja. Raja berpikir kalau Narsus akan membawa 5.000 pasukan. Namun, Narsus hanya membawa setengahnya. Karena Narsus telah membebaskan para budaknya, yang membuat para tentaranya kabur dan kaget dengan kelakuan Narsus. Kemudian, Narsus mengatakan kalau dia bisa mengalahkan aliansi 3 kerajaan dengan taktik-taktiknya. Kemudian, Raja memberikan 100.000 pasukan ke Narsus. Tapi Narsus mengatakan kalau dia tidak butuh pasukan itu. Narsus merasa yakin dengan pasukannya, walaupun itu hanya kurang dari 3.000 orang. Setelah itu, Narsus pergi dengan pasukannya ke tempat aliansi 3 kerajaan. Dan 3 hari kemudian, secara mengejutkan, Narsus berhasil membebaskan para tawanan perang di sana. Narsus mengatakan kalau malam ini aliansi 3 kerajaan akan runtuh. Dan Narsus menyuruh para tentara Pars untuk membereskan sisa aliansi dari 3 kerajaan. Pada malamnya, ternyata yang dikatakan Narsus itu benar. Pada malam harinya, para anggota aliansi 3 kerajaan saling serang satu sama lain dan menyebabkan runtuhnya aliansi itu. Kemudian, seluruh tentara Pars datang menyerang dan aliansi 3 kerajaan runtuh dalam semalam. Setelah kejadian itu, kerajaan Pars dikenal sebagai salah satu kerajaan terkuat di dunia. Ini semua berhasil berkat rencana dari Narsus. Narsus menyebarkan kabar burung ke aliansi 3 kerajaan. Narsus memfitnah tiap kerajaan di aliansi itu, sehingga mereka saling curiga satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berperang sesama anggota aliansi. Setelah mendengar cerita masa lalu Narsus, Daryun menceritakan kejadian yang terjadi di kerajaan saat ini. Daryun menceritakan di medan perang di mana Karlan berkhianat dan yang membuat pasukan Pars kalah dari perang. Kemudian Daryun mengajak Narsus untuk membantu kerajaan. Tetapi Narsus menolaknya. Narsus tidak ingin ikut campur dengan dunia luar. Narsus hanya ingin fokus untuk melukis saat ini. Daryun marah mendengar itu, karena dia menganggap kalau lukisan Narsus itu jelek dan hanya buang-buang waktu saja. Setelah mendengar itu, Arslan berinisiatif untuk menyuruh Narsus untuk mengeluarkan unek-uneknya. Arslan ingin mendengar segala cerita dari Narsus. Kemudian Narsus mengatakan kalau kerajaan Pars itu seharusnya menghapus perbudakan. Dan juga dia pernah menyarankan itu ke raja terdahulu. Tetapi dia diusir oleh Raja Andragoras karena raja tidak senang dengan usulannya. Keesokan harinya, Arslan
Keesokan harinya, Aslan berbicara dengan Elam, di mana Elam merupakan pelayan Narsus. Elam mengatakan kalau dia dulunya adalah seorang budak, tetapi seluruh keluarganya telah dibebaskan oleh Narsus, dan mereka telah hidup dengan bebas. Tetapi Elam atas kemauannya sendiri, dia terus mengabdi kepada Narsus sebagai pelayannya. Kemudian ada sekelompok orang yang datang ke rumah Narsus. Aslan dan Dardun pun bersembunyi. Ternyata mereka adalah pasukan dari Karlan sang pengkhianat. Mereka mengatakan kalau mereka datang ke tempat Narsus atau perintah Eran Karlan. BTW, nama Erlan itu seharusnya hanya digunakan oleh satu orang di kerajaan Pars, yang merupakan jenderal tertinggi di kerajaan. Dan julukan itu hanya dimiliki oleh Eran Fahris. Mereka mengatakan kalau Fahris telah tewas. Aslan sangat sedih mendengar semua itu, karena Aslan dan Fahris itu sangat akrab. Aslan menganggap Fahris itu adalah bagaikan orang tuanya sendiri. Kemudian para tentara itu mengajak Narsus untuk ikut ke sisi Karlan, karena Karlan mengakui kecerdasan Narsus. Tetapi Narsus menolak ajakan mereka. Setelah mendengar itu, para tentara menyerang Narsus. Namun saat mereka akan menyerang, mereka jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh Narsus. Setelah melihat itu semua, Aslan meminta tolong ke Narsus untuk ikut dengannya. Tetapi Narsus tetap menolaknya. Kemudian Aslan mengatakan jika Narsus bisa membantunya untuk mengalahkan kerajaan Lusitania dan juga membawanya agar bisa menjadi raja berikutnya, maka Aslan akan menjadikan Narsus sebagai pelukis di istana. Narsus kaget, terharu, dan senang mendengar itu. Kemudian Narsus melakukan sumpah setia untuk menjadi pengikut Aslan. Dan inilah awal mula lahirnya Jenderal Pemaras di kerajaan Pars. Setelah itu, mereka berencana pergi ke Ekbatana, yang merupakan ibu kota kerajaan Pars. Kemudian, Narsus berencana menitipkan Elam ke tempat temannya. Namun, Elam menolak, karena Elam ingin selalu bersama dengan Narsus. Dan juga, karena cuma Elam yang bisa masak di antara mereka, akhirnya Narsus menyetujui Elam untuk ikut berpetualang dengan mereka. Dan mereka berempat akhirnya memulai petualangan mereka. Para tentara yang dijebak Narsus sebelumnya berhasil kabur, tetapi kuda mereka telah dilepaskan oleh Narsus, sehingga mereka harus jalan kaki untuk melewati hutan yang lebat. Karena khawatir akan disergap oleh pasukan Karlan, mereka berempat kini bersembunyi di sebuah gua. Aslan juga khawatir dengan keadaan ibu kota kerajaan sekarang. Kemudian Narsus mencoba menenangkan Aslan. Narsus mengatakan kalau dengan strategi yang tepat, Aslan dapat mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya. Narsus juga mengatakan kalau penyebab kerajaan Pars kalah dari perang adalah karena kerajaan Ragoras terlalu fokus pada kekuatan, sehingga raja melalaikan strategi-strategi. Dan juga jika Aslan mengikuti jejak ayahnya, maka Narsus akan pergi dari sisi Aslan. Adegan berpindah di mana memperlihatkan benteng Peshawar yang masih termasuk dalam bagian kerajaan Pars. Benteng itu dipimpin oleh Kiswar. Karena lokasi mereka yang jauh dari perang, Kiswar dan pasukannya tidak ikut berperang melawan kerajaan Lusitania. Kemudian ada pesan yang datang ke tempatnya. Pesan tersebut mengatakan kalau kerajaan Pars telah kalah dan kerajaan Lusitania yang menjadi pemenangnya. Dan juga kerajaan Ragoras dikabarkan telah menghilang. Adegan berpindah di mana memperlihatkan para tentara Lusitania telah tiba di Ekbatana yang merupakan ibu kota dari kerajaan Pars. Bahkan mereka sekarang telah mengepung pintu masuk Ekbatana. Rakyat pun mulai panik mendengar kalau musuh telah sampai di benteng Ekbatana. Bahkan Ratu Tahamenai juga kebingungan dengan semua ini. Kemudian Sam dan Kaswars yang merupakan para kapten kavaleri memimpin benteng terakhir Ekbatana. Kemudian mereka melihat tentara Lusitania membawa seseorang, dan seorang itu merupakan Shapur, yang juga merupakan salah satu dari kapten kavaleri kerajaan Pars. Dia sedang diikat dan berlumuran dengan darah. Dia dibawa oleh Imam Agung penganut Eldabot yang bernama Bodin, di mana mereka bekerjasama dengan kerajaan Lusitania untuk mengalahkan kerajaan Pars. Kemudian Bodin menyiksa Shapur di terang-terangan di hadapan para tentara Pars. Shapur pun tidak tahan dengan semua ini. Kemudian Shapur menyuruh para penduduk Ekbatana untuk memanahnya, karena Shapur tidak ingin mati di tangan tentara Lusitania.
Setelah mendengar itu, para tentara Pars mencoba memanah Shapur. Tetapi, karena jarak mereka di luar jangkauan panah, tidak ada panah yang mengenai Shapur satupun. Kemudian, datang seorang pemanah misterius. Ia mampu memanah Shapur tepat di atas kepalanya. Dan akhirnya, Shapur pun tewas. Para tentara di tempat itu pun kaget dengan kemampuan dari pemanah tersebut. Kemudian, ratu yang melihat kejadian itu dari kejauhan meminta para bawahannya untuk membawa pemanah itu ke istana untuk diberikan hadiah. Setelah itu, perang antara kerajaan Lusitania dan Pars pun dimulai. Para tentara Lusitania mencoba menerobos benteng pertahanan Pars. Mereka mencoba berbagai cara untuk menerobos benteng itu. Di sisi lain, sang pemanah misterius akhirnya bertemu dengan ratu. Dia adalah seorang pria bernama Giv, yang bekerja sebagai musisi jalanan. Dia bisa memainkan suling, menyanyi, bersajak, dan juga menari. Kemudian dia juga ahli menggunakan panah, pedang, dan juga tombak. Ratu mengucapkan terima kasih karena Giv telah membunuh Shapur. Kemudian ada seorang pelayan ratu yang mengatakan kalau Giv adalah seorang penipu. Pelayan tersebut mengatakan kalau Giv telah menipunya agar ia bisa berhubungan dengannya. Kemudian ratu menyuruh Giv untuk memainkan alat musik. Ternyata musik yang dimainkan oleh Giv sangat-sangat indah. Semua orang di sana pun takjub dengan kemampuan Giv bermusik. Setelah itu, ratu memberikan hadiah ke Giv. Tetapi hadiah tersebut dikurangi karena Giv telah menipu pelayan ratu. Di sisi lain, Narsus dan Arslan membahas apa yang akan terjadi dengan Ekbatana. Narsus mengatakan kalau benteng Ekbatana itu sangat kokoh dan hampir mustahil untuk ditembus. Satu-satunya cara untuk menembusnya adalah membukanya dari dalam. Ternyata yang dikatakan Narsus sebelumnya itu benar. Kini para tentara Lusitania mencoba memprovokasi para penduduk Pars. Kemudian para tentara Lusitania mengatakan akan membebaskan para budak jika para budak tersebut membuka pintu gerbang Ekbatana. Dan kini para budak bersemangat untuk membuka pintu gerbang agar para tentara Lusitania bisa masuk ke dalam kerajaan. Apakah para budak dapat membuka benteng Ekbatana? Bagaimana nasib kerajaan Pars selanjutnya? Nantikan di parts berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik-menarik lainnya.